Halo, Yo, akhirnya bro. kita Koneksi masih bagus ya, gaptek bro soal ya. IG. Saya di Koneksi, sini koneksi bagus, masih. saya udah cek, saya koneksi Oke, bagus. oke. Aku lanjutkan tadi sedikit yang bahwa aku ngikutin dari mungkin pertengahan tahun lalu, ya. Lihat partisipasi lokal yang investor-investor baru itu seberapa besar gitu. Dan dari ngikutin hampir tiap hari ya, berapa nilai transaksi tiap hari, saya rasa valid gitu bahwa investor lokal, terutama investor baru, itu partisipasinya besar. Ya, Jadi dan menggeser partisipasi asing yang sampai hari ini kan memang belum besar. Meskipun ya data ya, dari Jason kemarin ya, memang ya, sudah mulai ada foreign flow ke masuk dalam mulai pasar masuk. Indonesia, Ya, gitu ya. Lanjutkan bro. ya, ya. Nah, jadi ini sebenarnya kabar gembira, ya. Karena kalau Anda bayangkan jika IHSG mulai kedatangan dana asing, mulai masuk ke dana asing, maka harga saham akan naik tinggi, ya. Dan kalau sementara ini kalau Anda lihat dalam 1 2 hari, hari ini juga masih merah, ya. Ada yang mengkaitkan dengan cap gome, ya. Buat teman-teman yang merayakan cap gome, ya happy cap gome. Ya, ya anggaplah ini hari ini hari apa hari terakhir ya, ya, tema merah Ya, ya. Habis ini kita ganti tema tema Lebaran nih hijau. ya, tema hijau ya. Nah, justru kita senang ya. Tadi malam juga sebenarnya untuk grup member kita juga ada webinar bersama dengan Jason. Jadi juga dari waktu ke waktu memberikan kita update ya. Dan ini yang menjadi satu pembelajaran buat member kita ya. Ingat Happy Billionaires ini kita memang fokus utamanya adalah buat pembelajaran ya. Karena kita tahu bahwa edukasi saham di Indonesia masih sangat minim. Jadi kita ingin memberikan satu edukasi yang benar ya, yang analisa sesuai data, bukan sesuai show ya, feng shui, bukan sesuai primbon ya, atau sesuai tahun ini tahun apa ini tahun apa kerbau logam ya. Apa hijau? Ya, jadi katanya saham-saham yang bagus yang ada logamnya ya. Anyway, buat saya nggak make sense, nggak masuk logika, susah. Sorry to say. Nah, saya ingin update juga beberapa proyek-proyek besar dari pemerintah yang bisa menarik menarik dana asing akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Ya, ada beberapa yang saya catat. Yang pertama adalah sovereign wealth fund ya, atau apa itu namanya sih? Apa sih kalau bahasa Indonesia bro? Sovereign wealth fund itu dana yang satu yayasan Apa yang dibentuk istilahnya? pemerintah untuk menarik. Kebanyakan pakai bahasa Inggris. Iya, kita banyak pakai bahasa Inggris, sorry to say. Ya, itu lembaga yang pemerintah buat untuk menarik banyak investor asing untuk investasi di Indonesia, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Ya, dan kita tahu bahwa selama pemerintahan, terutama pemerintahan periode Pak Jokowi, itu pembangunan infrastruktur sangat luar biasa. Kita bisa lihat selama 5 tahun pertama pembangunan tol Jawa, Jawa Bali itu sangat luar biasa ya. Saya kebetulan 3 kali bolak-balik bawa mobil Jakarta Bali, lihat sekali perkembangannya ya. Tahun 2016 tol itu baru sampai Jakarta sampai Brebes, kalau Anda masih ingat itu dulu exit Brebes. Kemudian 2017 mulai sambung ke Semarang. 2018 sudah melewati Surabaya bahkan sampai Probolinggo. Ya, sekarang sedang lanjut sedikit lagi tinggal ke Banyuwangi, dan kalau tol sampai Banyuwangi, Jakarta Banyuwangi 12 jam, nyebrang sudah sampai Bali. Luar biasa. 12 jam Jakarta Bali. Kalau dulu kan ada iklan wus 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 44.000. Kalau Anda masih ingat zamannya saya itu mobil ya. Tapi sekarang dengan adanya tol itu bisa membangun, dan saat ini pemerintah juga membangun tol Trans Sumatera sekarang. Kalau Anda nyebrang sampai ke Bakauheni, langsung masuk tol itu bisa langsung sampai ke Palembang. Itu luar biasa ya. Dulunya perlu 12 jam, 14 jam, sekarang cuma 5 6 jam. Itu sangat hemat biaya ya. Dan direncanakan nih tol akan terus bangun sampai ke Aceh. Jadi Trans Sumatera itu juga akan lewat. Nah, itu butuh dana yang sangat besar. Jadi ini salah satu fungsi dari SWF ya, SWF, soft udahlah. Pokoknya itulah ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini juga luar biasa ya.
Kenapa ada Undang-Undang Cipta Kerja? Secara sekilas Bapak Ibu, kalau Anda ingat 2-3 tahun yang lalu ketika Presiden Donald Trump itu lagi berantem sama China, itu ada hampir 100 lebih perusahaan dari US yang keluar dari China. Dan mereka memindahkan ke negara lain. Ya, waktu itu kita berharap bahwa setidaknya ada 10 perusahaan dari Amerika mulai invest di Indonesia dan mulai bangun perusahaannya di Indonesia. Tetapi waktu itu kecewa berat. Iya, satu aja enggak. Kebayang nggak? Satu perusahaan aja enggak. 30 lebih itu perusahaan buka di Vietnam. Anda tahu kenapa? Salah satu masalah utama adalah masalah tenaga kerja. Ya, kita semua tahu. Siapa yang tidak tahu di Indonesia? Orang kerja itu nggak maunya gaji tinggi, gaji tinggi, maunya setiap tahun selalu naik, liburnya yang banyak, ya, udah libur, wah macam-macam lah. Indonesia nih liburannya udah terlalu banyak buat banyak kita, demo ya. lagi. Iya, dan Banyak itu yang demonya lagi. banyak demo, itu yang banyak demo, sedikit-sedikit demo, sedikit demo. Ini yang bikin para investor gerah untuk investasi di Indonesia. Itu belum lagi dana banyak. Kalau Anda bikin perusahaan di Indonesia, ada banyak sekali dana-dana preman, ya, yang harus Anda setor. Kalau Anda nggak setor, ya Anda punya masalah. Nah, itu yang coba dipangkas oleh pemerintah supaya semakin banyak dana asing yang masuk ke Indonesia, dan ini menjadi kabar yang menggembirakan untuk para investor asing, ya, sehingga mereka mulai mau berinvestasi di Indonesia. Itu yang kedua, ya, yang big picture, ya. Dan yang ketiga, kalau Anda ikutin berita, salah satu yang sangat menjanjikan saat ini adalah mobil listrik, ya, mobil listrik Tesla dan teman-temannya dari China dan segala macam, dan mereka butuh bahan baku, dan bahan baku utama itu adalah nikel. Dan luar biasanya Indonesia adalah Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dengan menguasai 20% cadangan nikel di Indonesia. Ya, ini membuat bahwa perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti Tesla, meskipun kemarin Anda kalau baca berita ternyata tidak jadi buka di Indonesia, tetapi masih dalam tahap negosiasi dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan besar, Hyundai dan segala macam pengen bikin pabrik di Indonesia karena kita punya cadangan nikel terbesar, ya. Itu big things, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang saya rasa cukup big things adalah saham-saham teknologi yang kemungkinan mungkin tahun ini, tahun depan, atau berapa tahun lagi akan mulai muncul. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita lihat 20-30 tahun terakhir pasar saham di Amerika, saham-saham yang meloncat tinggi, yang naiknya gila-gilaan, itu adalah saham-saham teknologi, ya. Mulai dari, kalau Anda tahu, Microsoft, Google, Facebook, apalagi siapa itu, Amazon, dan yang terakhir ini Tesla yang fenomenal. Itu semua saham-saham yang startup, ya. Nah, di Indonesia ini sekarang punya beberapa startup yang sedang mempersiapkan diri untuk go public atau mulai menjual sahamnya di Indonesia, ya. Salah satunya Gojek dan Tokopedia. Nah, untuk Gojek saya, aduh, sorry. Wah, ini kalau ngomong saking semangatnya sampai jatuh. Oke, nah untuk Gojek saya tahu cukup agak dalam, ya, karena adik ipar saya kebetulan kerja sebagai manajer finance di Gojek, ya. Dan komisaris utamanya dia adalah Boy Thohir. Nggak boleh ya. spesifik loh. Dia dibilang insider lagi. Nggak boleh spesifik, bukan, ya. Dia juga nggak tahu banyak sih, tetapi setidaknya masih cukup kita bisa cek update, ya, karena biasanya itu secret top level manajemen. Tapi setidaknya karena dia manajer finance, dia bisa tahu bahwa saat ini memang sedang dipersiapkan, ya. Contoh yang sangat real adalah kita bisa lihat dulu Gojek selalu kita bilang istilahnya bakar duit, kan, iklan diskon di mana-mana, ya. Ya. Nah, sekarang sudah mulai nggak ada diskon, karena salah satu syarat sebuah perusahaan untuk bisa IPO di Indonesia adalah selama 2 atau 3 tahun berturut-turut mereka nggak boleh rugi, harus untung, baru bisa IPO. Jadi makanya sekarang di Gojek udah nggak banyak diskon, nggak kayak dulu bakar duit, bahkan, wah, Anda pergi beli barang sama diantar sama Gojek, itu bisa lebih murah diantar. Itu doesn't make sense, ya, tapi it happen, ya. Nah, itu bisa menjadi satu trigger yang sangat luar biasa membuat
banyak investor asing karena mereka bisa melihat bahwa valuasi dari Gojek maupun Tokopedia yang saat ini gencar itu bisa membuat dana asing mulai banyak masuk ke Indonesia. Jadi ini kabar yang menggembirakan. Ya, itu bro, kurang lebih dari saya. Ya, aku summary ya. Jadi teman-teman, dan aku rasa ini penting. Kita lihat apa yang membuat investasi saham di Indonesia jadi menarik saat ini, gitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya sangat signifikan, ya. Dana SWF tadi yang disebutkan, ya. Lalu kita ada lihat pembangunan infrastruktur yang luar biasa, ya bro. Berarti kan, Ya, kita sangat luar biasa. lihat, ya, ini teman-teman mungkin kalau hanya melihat jangka pendek kayaknya ya udah oke lah gitu ya. Tapi kalau teman kita yang bertumbuh di zaman Orde Baru, kita tahu pembangunan itu sesuatu yang nggak gampang loh bro, ya kan? Maksudnya mau bikin jalan, jembatan aja dan sebagainya, aja bukan main susahnya kadang-kadang kan lama bener nggak jadi-jadi, jalan berlobang aja nggak diperbaiki dan sebagainya kan. Dengan pembangunan yang seperti ini tuh luar biasa. Kita berdua orang Kalimantan Barat nih ceritanya ya. Dan teman-teman tahu bahwa kalau di Kalimantan Barat mau ke Kalimantan Selatan, kita ke Jawa dulu. Ya kan, naik pesawat ke Jawa, ke Jakarta dulu, baru Terbang ke Jakarta. pesawat ke Kalimantan Selatan. Padahal kita sama-sama di Kalimantan gitu ya, satu pulau. Kenapa? Karena nggak ada jalannya. Nah, jadi kalau ada Kalimantan sekarang lagi dibangun ya kayaknya ya, ada bahkan katanya mau ada kereta ya. Nah, kita orang Kalimantan nggak pernah bayangin ada kereta tuh di Kalimantan. Jadi itu hal yang luar biasa. Nah, buat teman-teman yang investasi, yang ngakunya investor, mestinya hal-hal seperti ini yang difokuskan. Betul ya, bro? Betul, betul. Bukan ributin kenapa Unilever nggak naik-naik gitu ya, ICBP kenapa nggak naik-naik. Lah, kalau Anda invest, ya kan, yang itu bukan yang Anda fokuskan gitu, dia mungkin 3 bulan nggak naik-naik gitu kan, Anda bilang Anda invest gitu. Invest berarti Anda, kalau di HBC aja kita bilang setidaknya 6 bulan, tapi bisa saja sampai 2 tahun gitu kan, kita kasih time frame 6 sampai 24 bulan untuk take profit gitu. Jadi ya sabar gitu, mau apa lagi, kan Anda invest gitu. Bahkan sebenarnya kalau beneran Anda invest, kalau dia nggak naik itu kesempatan untuk beli kan gitu. Kalau dia naik kan Anda nggak sempat beli, udah naik duluan. Kecuali kalau trading ya kan beda. Makanya kita selalu bedakan invest atau trading. Nah, kalau Anda invest, yang Anda fokuskan tuh bukan kenapa Unilever nggak naik, ICBP nggak naik, kemarin Telkom nggak naik, gitu kan. Lah, kan investor. Ya kan, fokus pada isu-isu besar, gitu. Karena Anda pegang saham ini untuk jangka panjang, kan, gitu. Dan Anda mau yang mempengaruhi jangka panjang. Gitu. Jadi, seperti tadi yang Pak Kuradi sebut, ya, ada isu-isu yang seharusnya menarik sekali, gitu ya, untuk Anda investasi di Indonesia. Oke, apalagi bro? Ada lagi yang mau lanjutkan? Ya, dan juga misalnya saya tambahkan, justru untuk investor ketika sahamnya nggak naik-naik, itu justru kesempatan untuk beli waktunya lebih panjang. Ingat bahwa kita investor uangnya nggak banyak, ya. Anda nggak punya uang 1 M yang langsung Anda cemplungin dan Anda harapin minggu depan dia sudah naik. Anda kalau kita ajarin di HBC itu sisihkan 10-20% dari income Anda, sehingga kalau dia nggak naik-naik selama 6 bulan, berarti Anda punya kesempatan selama 6 bulan untuk cicil, ya. Jadi kalau setiap bulan Anda bisa cicil 1 juta atau 2 juta, anggaplah 2 juta, kalau dia bisa 6 bulan, Anda sudah punya 12 juta. Daripada Anda sudah baru beli 2 juta, kemudian dia sudah naik duluan, ya mungkin Anda untung, tapi untungnya kecil. Buat apa? Investor itu kita ambil jangka waktu yang panjang supaya untungnya bisa lebih gede. Nah, itu salah satu poin yang sangat penting. Kenapa kita investasi? Karena duit kita nggak banyak, gitu bro. Ya, kecuali ya, Anda investnya. Mungkin itu masalahnya. Biasanya orang bilang investor, tapi sebenarnya karena dia takut trading, ya kan? Ya. Padahal dia punya amount of money. Nah, karena dia punya amount of money dan bukan nyicil, nah itu yang bikin psikologinya beda nih. Kita bicara psikologi nanti. Tapi karena dia nggak nyicil, dia harapannya cepat-cepat naik dong, gitu loh.
Ya, Wajar, wajar. Ya kan? ya, ya. Oke, Ya. mungkin sekarang giliran lu, Bro. Ya, kita bicara soal trading sedikit juga ya, sebelum nanti kita tektokan atau kita bisa jawab pertanyaan Oke. juga. Saya juga aja deh Why teman-teman ya, trading? dia Ya, coba jawab. ya. Kenapa trading, Bro? Oke, trading kan kita pengen bahas soal psikologi trading, gitu ya. Menurut saya penting. Hmm. Psikologi trading itu kita kan ada member di komunitas HBC yang grup trading ya. Saat ini mungkin 300-an orang gitu ya, hampir 400. Tapi kita coba kasih edukasi yang sama gitu ya. Kita coba kasih edukasi sebagus-bagusnya, yang ngajar juga sama, ya kan, cara ngajarinnya juga sama, metodenya juga sama, bahkan saham pilihan kita juga sama gitu ya. Tetapi ada yang hasilnya bagus, jujur ada yang hasilnya jelek juga, gitu ya. Hmm. Aku rasa kembali pada psikologi. Nah ini penting psikologi ini. Satu hari aku pernah ketemu dengan ini teman baik, teman baik yang teman baik saya, yang saya ketemu dia, bahkan saya ingat banget saya yang bantu dia buka akun saham, bayangin loh. Karena dia nggak action, saya sampai ajak dia makan malam, bukain laptop, suruh dia daftar online saat itu juga gitu kan. Sampai dia Hmm. transfer aja gue tungguin loh. Transfer Hmm. uangnya gue tungguin. Jadi ini saya yang dorong dia untuk invest saham waktu itu sih. Nah tetapi lucu sih ya, ceritanya kita ada proyek kan, jadi sering ketemu, jadi terus aku ajarin dia untuk invest saham. Terus dia orang Surabaya, jadi habis itu dia ada proyek, udah ada break, dia pulang ke Surabaya gitu, pulang ke Surabaya 1-2 bulan lah baru ketemu lagi gitu. Ternyata 1-2 bulan dia kembali, nah dia bilang, wah saya loss banyak katanya. Kok bisa, aku bilang kan. Kenapa bisa loss banyak gitu kan. Waktu akhir ketemu, aku ngajarin dia untuk invest saham, ngajarin dia beli saham-saham yang bagus, dan aku tahu harganya naik kok dia bisa loss. Ternyata Hmm. pulang ke Surabaya, bisikan dari teman kasih tahu saham yang ya itulah ya, depannya B, gitu-gitu lah ya, nggak usah sebut namanya soalnya publik ini ya, nggak usah sebut. Tapi saham yang kita udah terkenal, padahal kalau kita di pasar saham itu saham udah terkenal saham gorengan gitu loh. Jadi dia beli saham itu berdasarkan bisikan dari teman, dan bukan cuman saham itu dibeli dari karena bisikan dari teman. Uang untuk beli saham itu sebenarnya hasil penjualan tanah warisan bapaknya. Waduh. Nah, hilang nyangkut lah, sekitar waktu itu mungkin bisa jadi 30-40% udah nyangkutnya. Aku bilang, nah, kita bisa bayangkan orang ini, teman aku ini, betapa ininya dia, mentalnya kan pasti terganggu banget nih. Langsung jatuh. Bukan cuman nyangkut, tapi ini uang dari tanah warisan bapaknya, ya kan? Hmm. Secara feeling guilty-nya kan gede banget tuh. Nah, lu kenal lah orangnya sebenarnya, kita nggak sebut nama lah ya. Tapi tuh teman gue ini, gue sampai ngajarin dia trading lah, ngajarin pokoknya sampai gue boleh dibilang kasih private lah sama tuh orang. Setiap kali kita ada seminar, gue inget tuh untuk WA dia, suruh dia ikut dan sebagainya. Pokoknya sebenarnya gue coba setidaknya untuk supaya dia berhasil nih di trading gitu ya. Tetapi akhir ceritanya itu menyedihkan. Ya, ini bukan happy ending. Karena Sad apa? story. Karena aku sampai harus bilang sama dia bahwa udahlah, kau berhenti trading aja sampai kau bisa punya psikologi yang berbeda. Karena aku rasa dia susah Hmm. untuk berhasil. Terakhir, jadi udah nyoba ini, nyoba itu gitu ya. Pokoknya setiap kali aku ketemu, aku evaluasi. Satu kali aku evaluasi dia punya porto. Ini kan member kita juga nih. Jadi dia dapat pilihan saham yang sama juga dengan apa yang aku ambil kan gitu. Porto dia merah semua. Di saat gua keluarin porto gua, hijau semua loh. Bisa sekontras itu. Aku bilang, kenapa?
rupanya begini dia, kalau dia untung dikit, cepat-cepat dia jual. Kalau dia rugi, Rugi. dia nggak mau cut loss. Ya kan kalau dia Oh. floating loss, dia nggak mau cut loss. Gitu. Jadi dia kalau dia turun harganya, dia nggak mau cut loss, tapi kalau untung dikit, cepat-cepat dia jual. Jadi nggak ada confidence. Gitu. Nah, nggak ada confidence dalam trading. Lalu tanya, kenapa lu kita belum suruh lu jual, lu udah jual. Kita bilang hold ya profitnya ya. Dia cepat-cepat jual. Dia bilang, kemarin-kemarin gua nggak jual, turun harganya, mendingan gua jual katanya. Nah, tapi berkali-kali, kemudian begitu dia jual, gue ingat banget tahun lalu saham BBKP. Kita dapat gede Naik banget tinggi. tuh di BBKP. Iya, Naik naik tinggi. tinggi banget. Jadi kan kita hold saham itu, kita masuk di saham itu kan boleh dibilang mungkin 2 minggu sebelumnya tuh, sebelum dia naik tinggi. Ya kan, setup kita udah bagus, kita bilang masuk BBKP, tapi nggak langsung naik dia. Gerak dikit, 2 minggu kan, kita semua masih hold. Dia nggak tahan 2 minggu, udah untung dikit, gitu kan, dia jual. Besoknya, bener besoknya, naik, bro, terbang tinggi. Kayaknya sempat arah atau apa gitu ya, kayaknya, gue take banyak lah. Jadi bisa dibayangkan, kalau psikologinya nggak tepat, you always make a wrong decision. Gitu. Tentu kalau kita jual saham, kita nggak pernah tahu dia bakal naik atau bakal turun. Kita nggak tahu. Tapi kan yang kita bisa lakukan, bisa aja dia, teman gue nggak salah. Dia bilang, gue dulu kemarin jual, terus dia malah kemarin gue nggak jual, profitnya malah hilang karena harganya turun. Gitu. Itu benar, itu pengalaman dia, tidak salah. Ya kan? Tetapi pengalaman dia itu membuat dia nggak confidence gitu. Ya kan? Nggak confidence dalam trading. Dia nggak bisa hold profit. Kalau loss, dia nggak berani cut loss. Ya kan? Ujung-ujungnya gue nyerah. Bayangin sampai gue nyerah. Ya, bilang, udahlah lo bro, nantilah tradingnya kalau udah psikologi udah bagus. Kalau boleh aku lihat kembali, ini masalah karena ya mulainya salah. Gitu. Mulainya dari karena dia feeling guilty kan, kehilangan uang di awal gede gitu ya. Jadi mulai itu memang penting sih sebenarnya gitu ya. Kalau udah terlanjur nggak confident, terus nggak percaya sama sistem trading di kita sendiri, ya kan? Ya susah. Jadi jadi yang mendominasi adalah fear gitu. Oke? Itu sih kurang. Ini cerita, nanti kita spesifik apa-apa aja nih yang biasa psikologi yang biasa jadi penyakitnya para trader. Tapi ada pertanyaan nih, Pak, dari Ferry. Ya, Pak Ferry. Ya. Nah, bagaimana Boleh, build ya? confidence-nya katanya? Om, bagaimana nih untuk build confidence? Ini tapi aku mau realistis ya. Realistis teman-teman. Trading butuh jam terbang. Betul ya, Bro? Setuju Sangat dong? butuh. Ya, pengalaman nggak bisa di ini. Pengalaman dan artinya confidence seorang pemula sama confidence mereka yang sudah pengalaman itu berbeda. Ya kan? Tentu seorang pemula mungkin karena kalau misalnya angkatan corona yang masuk Oktober November itu bisa over confidence juga gitu ya. Ya, untung banyak soalnya. Market yang lagi bagus. Nah, tetapi tapi aku percaya psikologi atau confidence ini akan berkembang seiring waktu, itu pasti. Ya. Tapi ada syaratnya. Kalau kita punya metode trading yang jelas dan yang tepat. Kita bersyukur ya, kita punya, saya sama Pak Gunadi, kita berdua, dan tim kita HBC, kita punya mentor Mr. Edward Lee yang 50 tahun pengalaman di pasar saham, terus dia punya metode trading yang jelas ya bro, kita ikuti. Nah ini make a difference karena kita percaya, kita ikut metode yang jelas, perjalanan kita lebih mudah loh. Jadi perjalanan yang mudah itu kita build confidence, build psikologi kita itu lebih mudah juga, lebih matang gitu. Kan kalau kita member kita, gue percaya member kita yang
mungkin trading baru setahun 2 tahun, tapi setia ikut kita punya metode dan disiplin lah ya, ikuti metode kita dan mau belajar gitu ya. Aku percaya confidence mereka itu bisa dibandingkan sama mereka yang pengalamannya lebih panjang, mungkin yang udah 5 tahun bahkan 10 tahun gitu. Kenapa? Karena mereka mulai dengan benar. Mulai dengan benar itu terpenting menurut saya. Ya kalau lu udah mulai salah, aduh itu udah ya susah diperbaiki, agak perlu susah, agak berat. Gitu ya Pak Ferry. Jadi confidence dibangun seiring waktu pasti. Tapi kedua juga kita butuh metode trading yang jelas dan tepat. Karena kalau salah jalan, makin lama ya makin salah juga gitu. Oke? Gitu sih kurang lebih. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak, Bro? Ada pertanyaan mungkin nggak? Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya nih, mungkin mewakili dari sebagian. Kalau begitu, psikologi seperti apa yang dibutuhkan untuk setidaknya memulai trading dan continue di dalam trading gitu, Bro? Psikologi yang seperti apa? Jadi psikologi yang tepat gitulah ya. Ya, kira-kira seperti apa kalau bisa diinin? Kan psikologi ini aku akan bilang psikologi yang tepat itu, you have to see this as salah satu yang menurut aku bisa jadi membantu adalah kalau kita melihat trading sebagai bisnis. Gitu. Jadi kita trading sebagai bisnis ya. Menjalankan bisnis. Memang ini bisnis yang agak lucu ya, saham ini kan. Kita nggak ada customer, kita nggak ada supplier, kita nggak ada stok gitu ya. Kita pokoknya ini bisnis yang lucu lah. Tapi sebenarnya kita melakukan bisnis ya. Kita melakukan jual dan beli gitu. Nah, di dalam bisnis ada risk gitu. Nah, kalau itu udah satu, kalau kita mengerti bahwa kita bisnis, kita tahu ada resikonya pasti. Kan kita bisnis mana ada yang selalu untung. Ya kan? Ya. Ada saatnya kita rugi. Nah, dalam saham kan juga gitu. Ada saatnya kita cut loss. Nggak selalu untung. Ya kan? Aku ngajarin teman-teman juga yang belajar trading juga kalau cut loss itu is a cost of doing business gitu. Ya, cut loss memang cost dari bisnis kita gitu. Cut loss kita kan kita jelaskan di risk management kan cut loss kita kan maksimal 1% kan dari total modal trading. Which is masuk akal gitu kan kalau kita bisnis ada kerugian 1% dari modal bisnis kita is nothing unusual kan gitu kan, itu bukan anggaplah sesuatu yang luar biaya. biasa. Anggaplah biaya ya. Gitu. Kita punya HBC aja kan, ya, komunitas saham aja kirain apa kita nggak ada cost kan, cost kita kan juga ada gitu kan, kita ada biaya marketing juga gitu kan, biaya iklan juga, ya kan? Semua juga gitu bisnis orang kalau if we look at it as a business, itu membantu kita melihat secara benar psikologi kita akan lebih baik. Nah, tentu juga kembali kalau tanya ke aku adalah gimana kita bisa punya psikologi yang benar adalah aku rasa itu kita follow orang yang sudah terbukti berhasil gitu. Ya kan, kalau ada yang kita ikuti, trading saham itu sesuatu yang sulit untuk kita pelajari sendiri menurut aku ya. Kalau kita nyari sendiri, trial and error, itu nggak gampang, itu perjalanan yang berat sekali. Bisa nggak bisa ya, zaman dulu ya, kita kalau trader zaman dulu yang pokoknya itu yang veteran-veteran di Stockbit dan sebagainya itu trader-trader yang otodidak setelah belasan tahun menemukan gaya mereka sendiri. Itu salut banget sama mereka memang. Tetapi trader-trader itu sempat kalau tanya semua mereka pasti ada pengalaman pahit. Loss gede lah, apalagi entah mau kapok lah, mau nyerah lah. Nggak perlu kalau kita punya mentor, kita punya yang sistem yang kita tahu benar dan terbukti, kita bisa skip bagian susahnya ini kalau menurut gua. Dan itu jelas membantu kita punya psikologi.
Kayaknya banyak pertanyaan soal nggak rela mau cut loss katanya. Dari tadi juga ada gimana caranya menghilangkan. Pas. Nih satu, teman-teman, itu wajar. Satu kali lagi itu wajar. Kalau teman-teman baru trading, aku juga sama dulu awal, aduh kayaknya cut loss-nya tuh susah gitu ya. Tapi gimana supaya kita mau cut loss? Kita tahu bahwa perlu. Satu, kita tahu bahwa itu perlu. Ya, kalau Anda nggak mau cut loss kecil, Anda akan nanti terpaksa cut loss besar. Jadi cut loss itu perlu, itu proteksi kita. Oke. Nah, kalau Anda sudah tahu perlu, nah tapi hati kan beda nih. Ya, apa namanya? Psikologi kan beda. Jadi kalau aku rasa akan membantu, sekali lagi, pastikan bahwa cut loss kita tuh kecil. Ya, kalau di HBC kita ajarkan maksimal yang kita bilang VAR, value at risk, gitu ya, cut loss kita tuh maksimal hanya 1% dari keseluruhan total modal trading kita. Jadi kalau modal trading kita 100 juta, berarti cut loss kita 1 juta. Oke? 1 juta itu seharusnya ya sakit sih, sayang sih, gitu kan. Tapi kan Anda punya 100 juta modal trading gitu loh. Anyway, kalau Anda cut loss 1 juta, nanti kan kebayar dari untung yang lain, gitu ya. Wajar untuk cut loss. Jadi, kalau cut loss-nya kecil, lebih mudah dilakukan, gitu. Aku rasa satu hal lain lagi, urusan cut loss ini adalah tadi itu, kita harus lihat ini, ketika kita cut loss, ini adalah cost of doing business. Mindsetnya nggak bisa, gue mau untung, nggak mau rugi. Nggak ada seperti itu mah harapan yang sia-sia. Ya, semua bisnis kalau mau dapat uang keluar cost dulu gitu kan. Semua juga gitu, termasuk di saham. Cost kita adalah cut loss-nya kita. Yang penting jaga cut loss kita kecil. Cut loss kita itu kalau di kita maksimal 1% dari total modal. Aku ingat satu hal. Berapa modal trading kita? Anggaplah kita punya uang banyak. Berapa uang yang boleh kita taruh untuk trading? Menurut aku juga adalah kita harus mikir begini. Kalau saya berani taruh 100 juta, berarti saya siap cut loss setiap kali. Kalau saya harus cut loss, saya siap untuk cut loss 1%-nya, yaitu 1 juta. Anggaplah kita punya uang banyak lah gitu ya. Jadi kalau masih nggak rela cut loss 1 juta, jangan trading dengan 100 juta gitu loh. Trading dengan 50 juta dulu. Jadi cut loss-nya cuma 500.000. Atau kalau 500.000 masih ngerasa sakit juga, nggak mampu, nggak bisa kita bayangkan untuk melakukan itu, ya berarti lebih kecil lagi. Ya, jadi ini adalah kesiapan mungkin kita punya uangnya, tapi mentalnya belum siap trading sebesar itu. Jadi penting tuh kalau punya uangnya, harus tanya juga mentalnya siap nggak cut loss 1% dari jumlah total modal trading gitu. Oke, bro. Oke, mungkin ada pertanyaan nih. Lu kalau bacakan pertanyaan boleh ya, bro? Boleh, lebih gampang boleh. Gue jawab ini aja. Ini gue jawab dulu deh yang pertanyaan yang buat invest ya, Pak dari Samuel. Pak Samuel. Kalau di real market ada tren atau cycling, misal di properti dikenal cycling 5 tahun, bagaimana di pasar saham? Ini perlu untuk timing juga, pilih portofolio, juga membentuk psikologi yang confidence. Nah, sebenarnya di properti yang dikatakan cycling itu sebenarnya daerah abu-abu. Kenapa? Kalau Anda lihat di properti, itu properti tahun 2008 itu mulai naik. 2008 sampai 2012, 2008, 9, 10, 11, 12 itu properti naiknya gila-gilaan ya. Saya ingat karena waktu itu saya beli rumah ya. Nah, tetapi sejak 2013 sampai hari ini sebenarnya praktis properti nggak naik ya. Jadi kalau Anda bilang cycling 5 tahun itu nggak benar ya. Tetapi apa yang kita bisa lihat ketika properti mulai naik, apalagi terutama sahamnya. Yang pertama adalah BI rate. Nah, kalau Anda perhatikan belakangan ini saham properti mulai naik. Kenapa? Karena BI rate lagi turun. Ya, ini sekarang BI rate lagi turun 3,5%. Itu udah paling rendah selama
sepanjang sejarah katanya ya di Indonesia ya. BI rate Indonesia nggak bisa nol seperti di Amerika karena kita butuh investor asing untuk masuk. Kalau kita juga nol, lah Amerika kasih 0% ya, terus ngapain dia invest di Indonesia? Kita perlu ada bunga yang lebih tinggi ya supaya investor asing mau masuk ke Indonesia. Makanya Indonesia jarang di bawah 4%, ya, jarang di bawah 4%. Nah, begitu BI rate turun, berarti kan biasanya kalau Anda mau pinjam duit buat KPR, beli rumah dan segala macam itu akan lebih turun, ya. Nah, kalau bunga KPR turun, maka akan lebih banyak orang beli rumah. Nah, biasanya jadi begitu BI rate turun, biasanya properti akan mulai naik. Tetapi ekonomi kan sekarang belum pulih 100%, ya, belum pulih 100%. Jadi sebenarnya ini juga ada kesempatan buat kalau Anda yang tertarik untuk invest di saham properti, ini juga sangat bagus ya saat ini untuk mulai Anda kolek saham-saham terutama saham-saham properti ya. Semoga menjawab Pak Samuel ya. Atau mungkin yang dimaksudkan adalah apakah ada cycling di pasar saham? Cycling ada, tetapi yang cycling itu kalau kita bagi itu ada bagi 4. Yang pertama adalah bullish ya, long bullish artinya naik terus. Kalau Anda di pasar saham kenal dua istilah, ada bull sama bear ya, ada kerbau, bukan kerbau sebenarnya, apa itu sih? Bull apa sih, Bro? Bull kalau bahasa Indonesianya apa sih bull? Banteng. Banteng ya. Banteng. Kalau bullish ya banteng. Kalau bullish itu berarti naik terus ya. Ada long bull, ada long bear, artinya penurunan panjang ya. Nah, di antara long bull itu ada short bull sama short bear. Artinya karena kenapa? Karena saham tidak pernah naik dalam garis lurus. Nggak ada namanya dia naik terus, nggak ada ya. Dia udah naik sekian, dia pasti akan turun dikit. Ntar dia naik lagi, ntar dia turun nih. Akan selalu seperti itu. Cuma kalau dilihat secara panjang, dia naiknya lebih banyak atau turunnya lebih banyak. Kalau dia naiknya lebih banyak, itu namanya bullish. Ya, kalau dia turunnya lebih banyak, itu namanya bearish. Oke, nah di saham cycling ya, karena meskipun mungkin Anda pernah mendengar bahwa dulu orang bilang bahwa karena 98 saham turun, 2008 turun, maka waktu itu orang rame-rame meramalkan 2018 saham akan turun. Ternyata enggak. Ya, dan ini turun juga sekarang, tahun lalu turun bukan karena cycling, tetapi karena virus corona. Dan siapa yang bisa memprediksi virus corona? Ya, nggak ada kecuali Anda Tuhan. Ya, nanti Tuhan yang marah. Jadi di saham tidak ada cycling. Makanya kenapa kalau kita HBC kita lebih percaya akan data, kita baca. Karena itu kalau analis kita itu tidak pernah, kalau Anda tanya prediksi saham apa, dia selalu bilang we don't predict. Kita bukan kita tidak memprediksi. We read, kita membaca market, kita melihat pergerakan, ya. Sehingga dari pergerakan itu kita tahu market ini sedang ngapain, dia lagi mau kemana, ya. Nah, ketika kita tahu arahnya mau kemana, kita saat itu kita masuk. Ya, kurang lebih, Bro, itu mungkin bisa menjawab ya, Pak Samuel. Oke, Ada saya satu jawab. pertanyaan yang Oke, silakan. Yang soal Pak Eko nanya bagaimana pilih-pilih saham yang loss-nya minim. Nah, ini penting nih. Di saham itu, ini juga kenapa saham ini berbeda. Bisnis saham ini berbeda dengan bisnis yang lain. Bisnis yang lain, kita bisa tentukan profitnya. Betul nggak? Kalau kita bisnis restoran, kita bisa hitung, oh saya mau profit sekian persen. Ya udah hitung-hitung cost, ini profit saya sekian persen, saya mau jual harga sekian, dapat profit sekian. Kalau kita bisnisnya restoran misalnya, atau bisnis yang lain. Tapi kalau bisnisnya saham, kalau kita trading saham, kita nggak bisa tentukan berapa profit kita. Ya kan? Siapa yang tahu? Ya kita bisa set kita bisa tentukan TP, tapi kalau kita nggak pernah, siapa yang bisa jamin kita akan mencapai TP tersebut? Atau bahkan mungkin dia melewati TP tersebut. Jadi profit itu tidak bisa kita kontrol. Tetapi di saham, yang bisa kita kontrol adalah berapa loss kita. Nah, jadi
Gimana kita kontrolnya? Dengan menentukan proteksi, dengan menentukan titik cut loss. Ya, ini istilah yang lebih biasa. Dengan proteksi itu istilahnya kita di HBC. Tapi kalau orang bilang titik cut loss-nya di mana? Dan ini penting, waktu kita mau beli saham, kita sudah harus menentukan titik cut loss-nya di mana. Ya, atau orang luar suka bilang stop loss-nya di mana. Dan disiplin dengan stop loss itu. Jangan begitu kena stop loss, turunin lagi stop loss-nya. Oh, nanti dia mantul, lalu turunin lagi stop loss-nya, gitu ya. Nanti, oh ya udah saya invest aja jadinya, gitu ya. Sahamnya bagus ini, katanya gitu ya. Nah, yang untuk investor ini, yang dari tadinya mau niat trading terus jadi investor, nah itu yang nyangkut-nyangkut tuh. Jadi tentu kalau gimana cut loss kita minim adalah dengan menentukan titik cut loss dan konsisten disiplin dengan titik cut loss-nya itu atau stop loss-nya itu. Oke. Dan itu penting, ini bagian titik stop loss ini adalah trading plan. Jadi sebelum kita beli saham, kita tentukan dulu stop loss-nya di mana. Ya. Orang beli saham udah mikirnya ini sahamnya naik. Betul, kita maunya sahamnya naik. Ya, tapi kita hope for the best, prepare for the worst, gitu ya. Nah, prepare bahwa sahamnya akan turun. Karena saham bukan hanya akan naik, kan dia bisa turun gitu. Jadi kalau dia turun, udah siap cut loss di mana. Ada risk dan reward-nya gitu loh teman-teman. Nah, ketika Anda trading saham cukup lama, Anda tahu bahwa setiap kali kita beli saham, ada risk involved in that gitu. Dan Anda harus siap dengan risk itu, dan harusnya risk itu tidak mengganggu Anda. Oke? Oke. Ini saya jawab dulu ya. Ada dari Putri Salju. Silakan, Bro. Om. IPO. Buat pemula. Hah? Iya. Kenapa? Ya boleh pemula ya. Om, buat pemula modal awal main saham minim berapa? Ya. Kalau Anda invest bisa mulai dari ratusan ribu ya. Sekarang ini kurang lebih saham-saham yang cukup bagus dan layak untuk invest berkisar di atas 100.000. Jadi kalau modal 200.000 sudah bisa ya. Beberapa tahun yang lalu kita masih promosi bisa beli saham bagus di harga 100.000 ya, karena waktu itu banyak saham-saham yang masih murah ya. Tapi waktu itu banyak yang nggak percaya ya. Kita ada S Hardware yang saya ingat masih waktu kita rekomendasi baru 60.000 per satu lot ya. Bayangkan dalam waktu 3 tahun naiknya sudah jadi 180.000 satu lot. Itu naik 300% ya. Tapi sekarang kurang lebih kalau Anda invest, Anda butuh 200.000 lah minim ya. Tapi kalau Anda invest 200.000 jangan harap bisa beli BCA. Harga BCA 3 jutaan. Padahal itu salah satu saham bagus ya. Nah, tetapi kalau Anda trading, modal trading yang dibutuhkan minimal saran kita adalah 20 juta. Benar ya, Bro? Ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah mengapa perlu 20 juta? Nah, Bro, mungkin bisa jawab, Bro. Oke, kalau kita ditanya modal trading saham minimal, patokan kita adalah 20 juta minimal. Kenapa 20 juta? Karena modal trading saham itu harus dibagi-bagi. Kita bilang sizing gitu ya. Jadi bagi kita, Anda tidak boleh beli satu saham di trading saham nih ya. Anda nggak boleh beli satu saham di trading, nilainya lebih daripada 15% modal Anda. Gitu. Jadi kalau modal Anda katakanlah 100 juta, Anda bisa beli sahamnya tuh maksimal, Anda mau beli satu saham misalnya Antam lah gitu ya, Anda boleh belinya itu 15 juta. Kalau modal Anda 100 juta gitu ya. 100 juta berarti belinya 15 juta. Kalau modal Anda 10 juta hanya bisa beli 1,5 juta. Gitu ya. Nah, kalau 1,5 juta mungkin beli Antam bisa, tapi beli BCA nggak bisa, gitu ya. Nggak ada setengah kan gitu. Jadi, nah kenapa perlu 20 juta? Itu kita anggap kalau Anda punya 20 juta lebih bebas gitu ya untuk bisa sizingnya. Karena sizing penting. Anda nggak boleh modal misalnya 10 juta lalu masuk ke satu saham 5 juta gitu. Ya, 50% dari modal. Begitu sahamnya turun, Anda harus cut loss, Anda pasti nggak berani cut loss karena kerugian Anda besar dari modal Anda. Gitu. Jadi penting banget untuk lakukan sizing. Jadi risk management itu bagian dari risk management.
Oke, ini saya jawab juga ya Pak Yosep ya. Pak Yosep tanya, apakah ada rekomendasi untuk saham IPO? Nah, Pak Yosep, mungkin ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain. HBC tidak pernah, ya sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan, HBC tidak pernah merekomendasikan saham IPO. Ya, kenapa? Itu ibaratnya seorang pemain sepak bola, ya. Anda pikir dia bagus, Anda belinya mahal. Ternyata begitu dia main, ya, karena kalau latihan sama pertandingan itu beda, mentalnya beda, segala macam semua beda ya. Begitu dia main ternyata gampang cedera ya, ternyata ini segala macam, akibatnya Anda akan rugi ya. Kita sudah punya banyak pengalaman Bapak Ibu ya. Saya kemarin sempat cerita di kelas juga bahwa ada temen ya, yang wah begitu dengar ada anaknya saham Garuda ya, lagi IPO. Wah, dia sangat percaya ini segala macam, dia langsung beli 500 juta ya. Dan kemudian jadi member kita. Begitu sahamnya turun, dia langsung deg-degan, keringat dingin ya, karena 500 juta angka yang cukup gede ya. Terus dia telepon ke saya, kok ini gimana nih, kok saya beli ini segala macam. Kan kita udah bilang, kita wanti-wanti jangan pernah invest di saham IPO karena belum ketahuan. Kita belum lihat dia main beneran di pertandingan yang real, yang disorakin, ditonton jutaan orang, yang ada lawan main yang jago ya dan segala macam. Beda kalau dia cuma latihan, Anda lihat dia latihan, oh keren nih ya, lompatannya bagus, sepakannya bagus. Itu karena nggak ada lawan ya. Begitu ada lawan, terus ditonton ribuan orang atau jutaan orang, kondisinya sudah jauh berbeda. Jadi sekali lagi Pak Yosep atau mungkin teman-teman yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama, HBC tidak pernah merekomendasikan saham IPO, baik untuk invest maupun untuk trading. Istilahnya kalau untuk trading pun setidaknya kita sudah tahu lah ya itu saham-saham apa. Itu bro, mungkin ada tambahan? Iya, harus teman-teman harus milih-milih resiko yang teman-teman bisa terima. Jadi tidak semua saham itu sama, gitu ya. Tidak semuanya saham yang ditradingkan itu sama. Nah, saham IPO itu saham yang sangat spekulatif. Karena Anda nggak punya track record-nya, ada sih prospektusnya dan sebagainya, tapi again Anda belum lihat, ya kalau kata Pak Kunardi tadi, belum lihat dia main di lapangan gitu ya. Jadi tidak ada track record-nya, ya, kita belum ketahuan harga sahamnya, Anda nggak bisa analisa teknikalnya tentunya. Lalu itu tentu banyak pihak yang mau ikut masuk atau bisa ambil untung juga pada saat IPO. Ini permainan berbahaya IPO. Kalau Anda mau main, silakan. Tapi saya nggak rasa IPO itu permainan untuk pemula. Satu, ya, bagi yang sudah punya pengalaman trading, bisa saja ya untung di IPO. Tapi saya rasa biasanya juga yang pengalaman nggak akan taruh uang besar di saham yang seperti itu, ya kan? Untung lah mungkin, tapi tentu ya ini sama IPO itu high risk high gain punya ya. Anda mau kalau misalnya pas dia begitu IPO langsung naik tinggi, ya Anda dapat untung gede tentunya ya, asal jual di saat yang tepat gitu kan. Nah, jadi ini high risk lah istilahnya, memang bukan untuk pemula. Dan karena itu saya dan Pak Kunardi di HBC kita nggak pernah rekomendasi saham IPO ya, karena memang bukan profil risknya kita gitu, nggak masuk gitu ya. Kalau member kita mau ikut IPO silakan ya, keputusan masing-masing kan, uang masing-masing gitu ya, tapi kita nggak akan rekomendasi saham IPO. Dari risk rewardnya menurut saya risknya besar gitu, rewardnya besar juga, tapi again kalau apalagi untuk pemula nggak akan pas masuk ke saham IPO. Oke? Nah, ini bagus nih, pertanyaan saham BCA ya Pak, Ya. dari Bu Sita ya. Oke. Ya. Saham dengan fundamental baik seperti BCA, dan loss kita sudah lebih dari 1%. Apakah baik jika kita hold saham tersebut? Nah, ini agak bertentangan ya, karena saham BCA biasanya kita tidak tradingkan
itu invest dong saham BCA. Ya, karena naik sih saham BCA secara konsisten, tapi kan naiknya lambat tuh BCA. Ya, biasanya kita jarang punya timing di mana kita bilang nih saham BCA kita mau tradingkan. Ya, kecuali mungkin dulu kemarin-kemarin waktu turun gara-gara corona, ya kita bisa counter trading lah di sana gitu ya. Tapi biasanya saham BCA itu bukan untuk trading, tapi invest gitu ya. Jarang ada kesempatan kita trading di saham BCA. Nah, kalau kita invest turun 1% dari modal bukan masalah, biasa itu, ya kan? Kita averaging down tentunya. Kalau invest, ya kan? Dan tentu dengan catatan tadi sahamnya fundamentalnya bagus. Averaging down atau beli lagi di harga bawah untuk investasi bagus, gitu ya. Tetapi untuk trading itu tidak benar, gitu. Kalau Anda bilang fundamentalnya bagus, tetapi harganya turun di bawah cut loss-nya Anda, di trading ya, Anda harus cut loss. Itu namanya konsisten dengan proteksinya kita, konsisten dengan cut loss-nya kita. Ini risk management, gitu, penting banget. Dan karena semua orang bisa bilang fundamental bagus, gitu kan, terutama yang nyangkut, terus alasannya ini fundamental bagus, saya jadi investor. Ya, bukan cuma salah itu, tapi kita bilang ada cost of opportunity kan. Sebagian modal Anda kan sudah hold di sana. Ya kan, kalau Anda taruh 15%, berarti amunisi Anda udah berkurang 15% tuh. Nanti besoknya ada saham yang bagus yang bisa Anda beli, tapi karena Anda nyangkut di situ, Anda udah berkurang amunisinya gitu. Dan biasanya nyangkut itu biasanya uang gede, bukan cuma 15% kadang-kadang kan. ada yang karena apalagi yang sudah di averaging down gitu kan, nyangkutnya besar gitu. Nah, amunisi Anda, uang bebasnya Anda itu berkurang karena sebagian nyangkut gitu. Itu rugi. Mendingan Anda cut loss, Anda bebaskan modalnya, Anda bisa beli di saham yang bagus. Itu trading ya, kita bilangnya, karena kalau di trading kan time is money gitu ya. Kalau di invest nggak begitu, ya kan? Makin lama mungkin berarti kalau di invest makin lama ya bisa jadi berarti Anda makin panjang kesempatan Anda untuk beli. Ya, kalau di invest. Jadi ini beda antara invest sama trading. Maka kita berdua nih supaya ngomongnya dari sudut pandang berbeda gitu ya. Pak Kundadi ngomong invest, saya ngomong trading gitu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Ini Pak Wahyu tanya, contoh saham yang cocok buat invest apa? Itu tadi kita udah sebutin Pak Wahyu, BCA salah satunya ya. Tapi di bawah ada lagi pertanyaan. Selain BCA berarti saham bank yang fundamentalnya bagus boleh untuk invest. Iya, ya beberapa rekomendasi saham kita untuk invest yang perbankan tapi yang besar ya. Kenapa? Karena sekarang kalau Anda ikutin berita, belakangan ini saham-saham bank itu lagi naik daun karena bank-bank itu mulai bertransformasi menjadi bank-bank digital sehingga banyak masuk. Tetapi hati-hati, tidak semua ya, tidak semua bank itu bagus ya. Dan kalau saya lihat, misalnya contoh yang sering kita rekomendasikan adalah BCA, BRI karena itu bank yang big ya, bank yang besar, yang market leader dan segala macam. Tetapi yang saya lihat BRI sudah ketinggian ya. Kalau Anda mau invest, selain daripada beli sahamnya, saham yang bagus, Anda juga harus lihat harganya. Kalau harganya sudah kemahalan, buat apa invest? Karena naiknya jadi sulit, susah ya, butuh waktu. Cari yang sahamnya yang masih harganya masih cukup murah atau cukup bagus ya. Perbankan sebenarnya naiknya udah cukup tinggi. Yang lain yang saya bisa kasih bonus mungkin Unilever. Ya, Unilever itu saham bagus. Oke, Bro, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Dia nanyanya invest sih, tapi ngomongnya saham mood, jadi aku pengen jawab. Pak Teddy Wijono, saham mood masih merah, sedangkan saya sudah lebih dari 10% alokasinya. Apakah saya beli terus untuk invest? Nah, kembali pada masing-masing kita. Mungkin Pak Teddy ini bisa jadi member kita juga ya, Pak. Yang kita kan memang salah satu rekomendasi kita, Bud.
Nah, Wood ini memang butuh kesabaran, bukan hanya untuk invest ya. Kemarin kita malah rekomendasi buat trading juga. Tapi ini Wood, dan udah kita suruh jual tuh, cut loss tuh. Karena memang Jual. Wood ini naik bagus, profil fundamental yang bagus, ya perusahaan yang bagus, kita percaya prospeknya juga bagus, ya dia ekspor furniture ke luar negeri, tapi memang gerakannya itu terbatas gitu ya, saham Wood ya. Jadi, tapi untuk investasi harusnya nggak masalah, ya kita fully percaya sama Wood untuk investasi. Sampai hari ini fundamentalnya sangat bagus sekali. Kemarin bahkan terakhir ada satu yang kita rasa mempengaruhi juga di pandemi seperti sekarang itu bisnis furniture itu justru mengalami peningkatan, terutama di Amerika karena orang tinggal di rumah kan, orang mau upgrade furniture-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita ngelihat itu sangat sentimen yang bagus banget untuk Wood karena prospek bisnisnya jadi makin baik gitu. Mereka kan ekspor furniture ya ke luar negeri kalau Wood itu. Jadi kalau untuk invest Wood kita yakin untuk Wood. Cuman trading kemarin kita rasa saat yang bagus untuk masuk, tapi dalam perjalanan saya kira seminggu ini kita lihat kayaknya harus pindah ke saham yang lain daripada Wood karena gerakannya cukup lambat. Oke, bro. Oke, ini saya coba jawab yang lain ya. Pak Widodo, kalau saham di LQ45 itu apa sudah teruji Pak untuk invest maupun trading? Nah, LQ45 artinya saham ada 45 saham yang liquid. Liquid artinya yang paling sering diperdagangkan, orang sering jual beli. Itu tidak ada hubungannya apakah saham itu bagus atau tidak ya. Ada saham-saham yang misalnya ya saham-saham BTET gitu ya. Kalau BTET gitu ya, itu pernah masuk ke LQ45, tapi apakah itu bagus buat invest? Jelas tidak ya. Apakah itu bagus buat trading? Asal Anda tahu kalau Anda mau beli saham itu, asal Anda tahu kapan keluarnya. Nah, itu yang bahaya karena saham-saham seperti itu naiknya bisa ARB bisa berhari-hari. Jadi kalau saran kita lebih baik tidak. Jadi sekali lagi untuk menjawab Pak Widodo, LQ45 bukanlah jaminan itu saham layak untuk dibeli baik untuk investasi maupun untuk trading. LQ45 cuma sebagai sebagai tanda bahwa itu saham yang paling sering diperdagangkan. Itu aja Pak Widodo. Ada tambahan, Bro? Ya, enggak. Oke, bagus tuh. Tinggal, aku boleh jawab ini satu pertanyaan dari Pak Wahyu Sejati. Ya, 15% itu total trading, terdiri dari berapa saham? Tidak. 15% yang kita maksud itu 15% dari modal trading. Jadi, kita nggak ngomong invest ya, itu urusan lain udah. Jadi ini modal tradingnya Anda. Nah, anggaplah 100 juta. Kalau Anda beli satu saham, nilainya itu tidak boleh lebih daripada 15%. Jadi, kalau modal Anda 100 juta, berarti maksimal pembelian Anda di satu saham itu 15 juta. Dengan demikian, ya kalau semuanya modal trading Anda 100 juta itu semuanya dibeliin saham buat trading, Anda mungkin akan punya 6-7 saham di portofolio Anda. Yang mana kita rasa ideal. Idealnya di portofolio saham Anda itu 5 sampai 9, maksimal 10 kali ya. Kalau Anda belinya misalnya nggak 15% tapi 10% gitu ya. Jadi mungkin maksimal 10 portofolio lah di saham Anda. 10 saham di portofolio. Saya nggak ngerti kalau orang beli saham di portofolio trading lebih daripada 10, bahkan ada yang punya 20 gitu ya. Gimana Anda manage trading Anda? Itu jelas bukan trading. Kalau Anda lihat orang punya portofolio 20, ada yang punya 40, mau buka supermarket saham. Ya. Nggak, teman-teman kita yang bahkan trader profesional pun
ya, tidak punya portofolio sebanyak itu gitu. Mereka akan sangat selektif milih satu saham untuk trading karena Anda harus ingat setiap kali Anda beli saham, there is risk involved, ada resiko di dalamnya gitu ya. Jadi Anda akan pilih-pilih saham yang bagus untuk trading, bukan hanya sembarangan beli gitu. Oke? Oke. Oke, Bro. Ya, mau lanjut tanya jawab atau gimana? Ya mungkin 2-3 pertanyaan lagi udah jam 8. Tapi ada yang nanya kenapa modal trading minimal 20 juta? Ya, kita ulangi lah ya secara singkat. Kenapa 20 juta? Karena 20 jutanya Anda harus bagi-bagi. Nah, kalau Anda hanya punya lebih kecil dari 20 juta, misalnya 10 juta, nanti ketika dibagi-bagi nilainya terlalu kecil untuk masuk di saham-saham tertentu. Gitu. Ya. Oke. Silakan, Bro. Mungkin saya jawab satu lagi, Pak Ongko. Invest nggak ada cut loss ya, Pak. Invest itu jarang cut loss. Karena kenapa? Karena invest itu kita udah pilih yang punya fundamental bagus, sehingga ketika dia turun itu kesempatan untuk kita masuk lagi. Artinya kita bisa average down. Kalau invest ya, beda. Jadi makanya kenapa kita fokusnya beda antara invest dan trading, karena invest dan trading itu biasanya pemilihan sahamnya berbeda, strateginya berbeda, termasuk soal cut loss ya. Di invest kita jarang cut loss ya. Mungkin bahkan sebenarnya kalau kita lihat pengalamannya HBC selama 5 tahun, saham yang kita minta cut loss itu tidak lebih daripada 5. Selama 5 tahun ya. Hampir semua karena sudah melalui satu research yang panjang. Dan untuk Bapak Ibu ketahui juga tambahan, mencari saham buat invest itu lebih susah daripada mencari saham untuk trading ya, karena untuk membaca laporan keuangan ya, untuk sebuah saham layak investasi itu butuh research yang mendalam ya, harus lihat ininya. Bedanya ini ya, bedanya invest sama trading, aku suka bandingkan invest itu kayak kita menikah. Pacaran itu lah, pacaran. jangka panjang gitu ya. kalau trading itu mungkin baru PDKT lah ya, jadi ya, kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak jadi cut loss ya, nggak cocok cut loss ya. Nah, tapi mungkin aku bisa tambahkan, Bro. Jadi bukan berarti nggak ada cut loss masalahnya di invest. Ada saatnya terpaksa harus kita cut loss juga, jujur. Kalau fundamental sahamnya benar-benar kita yakin berubah. Ya, udah berubah. Ada saatnya. Itu keputusan berat untuk invest. Karena biasanya kita udah averaging down berarti kita sudah besar tuh modal kita di situ. Ya, itu keputusan besar sekali biasanya kalau kita sampai harus cut loss di saham invest. Tapi bisa terjadi. Jangan sampai kita bilang nggak bisa terjadi ya. Kalau kita bilang nggak bisa terjadi, nanti teman-teman nggak bikin risk management di invest. Investasi juga ada risk managementnya. Kalau di trading kita pakai VAR tadi 1%. Kalau di risk management di invest, Anda harus diversifikasi. Jadi jangan hanya pegang satu saham, Anda bagi-bagi dan usaha, dan jangan sampai over invest di salah satu saham. Oke, selalu ingat bahwa ada resiko. Ya, selalu ada resiko di dalam saham. Oke, apapun bisa terjadi. Bahkan kalau Anda beli misalnya BCA misalnya atau apapun lah ya saham favorit, tetap ada resiko di sana. Oke, tidak pernah zero risk tuh nggak ada namanya zero risk di saham. Jangan sampai Anda berpikir zero risk gitu. Jadi Anda tetap harus siap-siap. Oke, tidak ada namanya zero risk ya. Jadi diversifikasi kalau Anda invest. Itu risk manajemennya Anda. Kita kalau di HBC kita anjurin alokasi. Jadi tiap saham itu kita alokasikan investasi kita. Jangan berat sebelah. Karena kalau berat sebelah kita taruh banyak banget di situ, tahu-tahu kita harus cut loss di sana. Ya. Orang averaging dulu kan ada yang averaging down terus menerus sehingga saham itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, ketika dia harus cut loss di sana, kerugiannya akan besar. Oke, tetap mungkin terjadi cut loss. Jarang, karena ini bicara fundamental. Fundamental kan nggak kayak harga saham ya, nggak akan berubah setiap hari ya, nggak mungkin fundamental tiba-tiba besok berubah gitu kan.
Takes Ya. time gitu, mungkin Anda 2 kuartal, 3 kuartal, mungkin 1 tahun baru kita bisa konfirmasi bahwa ini saham fundamentalnya berubah nih, jelek nih gitu. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya jawab nih Pak Muhammad, kayak tadi dia udah tanya 2 kali. Maaf, apakah UKM ada Ini kayaknya sahamnya? Tahu saya nggak ada ya Pak ya. UKM ya, kayaknya ya nggak ada nggak sahamnya. nggak bisa Nggak dibilang. ada. Ya, kalau dia Kecil kalau menengah. dia udah kalau dia udah go public, harusnya udah nggak bisa disebut UKM ya. Ya, sudah cukup ini. Ya, Plus plus meskipun sekarang ada papan pengembangan dan sebagainya, tapi juga nggak terlalu populer dan kayaknya dan juga bukan nggak bisa lagi disebut UKM lah kalau aku bilang. ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang mengikuti kita, ya, yang pengen belajar lebih lanjut, sebenarnya saya dan Pak Johan kita selalu ada kelas, ya, ada kelas setiap minggu, ada kelas yang baru. Mungkin teman-teman bisa dapat informasinya untuk ikut kelas, karena Anda akan lebih tahu mendetail, ya. Sekarang dulu kita ada kelas WA, WhatsApp, ya. Sekarang kita coba ganti dengan grup Zoom, ya. Minggu ini Senin kemarin kita buka, ternyata over ya. Banyak yang mau ikut, ternyata nggak cukup. Dan kemarin kita baru perbesar ya. Dulu kita cuma beli untuk lot yang 100, jadi cuma 100 orang, tapi ternyata peminatnya sangat banyak. Kemarin kita udah tambah jadi 300 ya bro. Bisa muat 300 orang ya, satu Belum, kali Zoom. belum ada rencana. Ah, Belum tapi ada rencana. oke, Eh, jadi kita punya kelas free, teman-teman boleh ikut. gratis, Hubungi gratis. link yang ada di bio kita, ya, bio-nya Happy Billionaires Club. Ya, ada linknya, hubungi link di bio untuk ikut kelas 5 hari. Jadi selama lima Ya, hari tiap malam nanti kita akan online lewat Zoom, teman-teman bisa ikut kelasnya kita. Kita akan bahas lebih dalam soal investasi dan juga trading. Pak Kunadi ngomong soal investasi, saya ngomong soal trading. Jadi kontak aja link yang ada di bio, bilang mau ikut kelas 5 hari, gratis. Oke? ya, ya. Oke. Ya sekali lagi ya buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, karena waktu sangat terbatas buat kita dan kita ngobrol ini mungkin cuma tips-tips aja dan ya cuma membahas sekilas aja. Tapi buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu lebih lanjut, invest saham itu seperti apa, trading saham itu seperti apa, kita sudah siapkan waktu 5 hari, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, kita ada Zoom dari jam 7 sampai jam 9 ya. Jam 7 sesi saya Ya. sampai jam 8 ke jam 9 sesinya Pak Johan untuk trading. Jadi Anda bisa melihat dan juga bisa tanya jawab. Jadi kita sudah ada materi yang kita berikan ya, dan Anda bisa melihat, oh ternyata saham itu seperti ini ya. Saran kita Bapak Ibu, saran kita, jangan investasikan uang Anda kalau Anda belum mengenal saham itu seperti apa, baik untuk trading maupun untuk invest. Karena kenapa? Karena uang yang Anda investasikan itu uang hasil kerja keras Anda, keringat Anda. Kecuali Anda sultan, ya gua habis 100 juta, nggak apa-apa, cincai ya. Ya itu nggak masalah. Tapi kalau itu uang hasil keringat Anda pengen uang itu berkembang dan sebagainya, belajar lebih dulu. Itu saran kita ya. Setidaknya Anda belajar dan mengenal lebih dulu, supaya Anda yakin dan percaya ketika Anda mulai taruh uang ya. Karena ini Pak Johan suka cerita tentang temannya yang sangat pinter ya, belajar bahasa Spanyol bisa lewat YouTube, belajar gitar lewat YouTube. Masalahnya kalau Anda belajar gitar, belajar bahasa, Anda salah, Anda tinggal ulang ya. Tetapi kalau Anda di saham Anda salah, Anda hilang duit. Duit Anda hilang ya. Jadi sebelum Sakit Anda tuh ya. taruh, ya sakit ya. Makanya kalau itu uang yang, kalau Anda menghargai uang dan maksudnya uang kerja keras Anda, ya, jangan invest sebelum Anda belajar.